Baik, kita akan foto bareng. Silakan boleh lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri, silakan berikan pandangan ke sebelah kiri. Anis adalah anak pertama yang mungkin secara beban yang ia rasakan sedikit berbeda nih dengan anak pertamanya ini. Gimana berinteraksinya dengan karakter kamu di sini ya, Fasilin? Silakan. Ya pertama terima kasih semua yang udah hadir di sini. Aku juga mau terima kasih kepada Mas Kunz, Mbak Evelyn, Pak Sunil for this amazing experience and opportunity, juga kepada kawan-kawan mainku yang sudah memberikan aku energi yang sangat luar biasa di set. Anis sebagai anak pertama itu ya tipikal anak pertama ya yang selalu ngerasa bahwa dia pingin kuat demi yang lain gitu. Dan sebagai anak yang pertama mungkin dialah yang menyaksikan keluarganya tuh runtuh gitu, bapaknya runtuh, dan melihat bagaimana ibu memperjuangkan rumah tangganya yang nggak utuh ini sendirian gitu. Dan karena itu dia jadi punya cangkang yang keras, dan dia ngerasa dia harus selalu nyimpen semuanya sendiri, sehingga itu bikin dia sangat eksplosif gitu. Dia sangat mencintai keluarganya, tapi dia nggak tahu cara menyampaikan cinta itu dengan cara yang lembut gitu. Tapi sebenarnya mungkin anak-anak pertama bisa sangat relate sama Anis gitu, karena in the end of the day dia bukan hanya menyimpan semuanya sendiri, tapi juga merasa bahwa dia yang bertanggung jawab atas beban emosional keluarganya gitu. Yes, dan seperti apa nanti dinamika anak pertama akan ditunjukkan oleh Faselia. Terima kasih Faselia. Yang kedua menurut kamu untuk di karakternya di film ini, Wanda Rose, silakan. Aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman media yang udah hadir pada hari ini, dan pastinya berterima kasih juga ke Pak Sunil, ke Mbak Evelyn, terus ke Mas Kunz juga untuk opportunity ini. Senang banget bisa dipercaya untuk memerankan karakter Alin di sini gitu. Belajar banyak juga gitu dari Alin. Alin di sini anak kedua, ada middle child syndrome juga ya gitu. Ada mirip juga dengan aku sebenarnya, aku juga anak kedua aslinya. Dan aku ngerasa Alin itu karakternya sangat ambisius. Dia punya ambisi yang sangat tinggi. Dia sangat kritikal banget gitu. Tapi at the same time Alin itu punya hati yang sangat lembut. Dia punya empati yang sangat besar gitu. Makanya di sini dia pengen banget tahu masa lalu ibu itu seperti apa, karena dia orang yang sangat peka. Dia peka kalau ibunya itu tidak baik-baik aja. Dan sebagai anak tengah biasanya, nggak tahu ya ini kalau Amanda juga sama gitu, pengen semua tuh sebenarnya baik-baik aja, pengen semua tuh akur gitu, pengen jadi mediator gitu. Jadi dia menggali masa lalu ibu bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk menyalahkan ibu, bukan untuk menyalahkan ayah atau semacam itu, tapi dia justru pengen mengenal ibu lebih dalam gitu, pengen paham pilihan-pilihan hidup ibu gitu. Dan pastinya dengan munculnya Irfan dalam kehidupan Alin menambah pertimbangan yang cukup rumit gitu, karena Alin tidak mau mengulang kesalahannya ibu gitu. Jadi dia pengen kalaupun bocor, oke. Tahan dulu, yang bocor cukup atap rumah dulu tadi. Iya, tapi intinya seperti yang ada di trailer tadi gitu. Kalau pernikahan tuh nggak selalu bisa menjadi solusi masalah dalam keluarga. Yes. Terus kamu gimana ngobrol sama Eva dan Naila sebagai kakak adik kamu di sini? Bagaimana ngobrol? Iya, pada saat proses workshop dan juga reading. Kita ngobrol banget anaknya ya. Dari proses reading gitu, sangat terbuka, sangat kritis juga. Naila bantu aku untuk mencari sosok Alin gitu. Pokoknya aku ngerasa teman-teman cast yang ada di sini tuh beneran bantu aku untuk menghidupkan Alin dan juga menghidupkan ceritanya. Dan it was a very fun process. Apalagi Irfan juga sama. Aduh, kita selama reading tuh banyak banget diskusi sih. Siap, terima kasih Amanda Rose, tepuk tangan dong. Thank you. Ceritakan tentang karakter Aca di sini. Boleh diceritakan ke teman-teman media, silahkan. Iya, terima kasih. Sebenarnya terima kasih banyak buat teman-teman media udah hadir. Semoga suka sama poster dan trailernya. Terima kasih juga untuk Pak Sunil, untuk Kamu Kunz, KF, karena ini sangat pengalaman yang luar biasa buat aku. Aca ini kan anak ketiga, jadi dia bungsu, kebetulan juga sama ya kayak Naila. Aku ngerasa emang Aca ini
karena dia anak terakhir, jadi banyak masalah-masalah di dalam keluarga yang dia nggak punya hak untuk bersuara. Dan itu pun yang aku rasa kayak sebagai jadi anak bungsu tuh banyak kayak momen-momen dimana sebenarnya aku juga punya pemikiran sendiri tapi nggak bisa bersuara karena bungsu, karena kamu masih kecil, kamu anak kecil. Padahal banyak di momen-momen tuh bungsu yang paling melihat gimana perasaan kakak-kakaknya, perasaan ibunya. Aca ini pendiam karena dia emang silent observer, jadi dia melihat semuanya, tapi dia diam, tapi dia sebenarnya peduli dan sayang banget sama semuanya. Cuman dia nggak tahu caranya untuk melakukan sesuatu karena semuanya tuh yang berjalan atas apa yang kakaknya atau ibunya lakukan. Aca jadi pengamat aja di dalam keluarga. Padahal dia punya hati yang sangat besar dan peka juga sama apa yang terjadi. Yes, dan ini memang banyak yang mengalami itu juga ya sebagai anak bungsu ya berarti ya. Benar banyak banget. Karena aku juga ada beberapa sifatnya Aca yang aku ambil dari diri aku sendiri. Kayak aku ngerasa banget kalau di rumah tuh ada momen-momen dimana aku sebenarnya punya pemikiran sendiri terhadap masalah itu, tapi aku nggak bisa bersuara. Karena memang ya rasanya salah aja untuk bersuara gitu. Wah, tepuk tangan dong untuk Naila, terima kasih. Dan diwakilkan juga. Terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih sekali dikasih kesempatan ada di project yang menurut saya luar biasa ya. Maksudnya banyak yang relate dengan cerita ini tentu saja. So saya terima kasih kepada Pak Sunil, Evelyn yang juga merekomendasikan saya main di sini, beliau penulisnya, dan Mas Kunz juga yang mendirect dengan sangat sabar gitu ya. Di lokasi juga beliau memberikan ruang yang besar buat kita. Jadi betul-betul saya membaca karakter Wulan ini adalah seorang ibu yang tentu saja banyak sekali seorang ibu itu yang melindungi anak-anaknya dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi Wulan ini saya lihat dia ini karakter yang sebenarnya boleh ibu menjadi lemah, tetapi dia tidak mau kelihatan lemah di depan anaknya. Walaupun dia udah, yang ntar mungkin nonton sendiri ya, saya nggak boleh spill. Jadi ini karakter yang menurut saya mulia banget nih Wulan ini. Jadi saya belajar banyak lah dari perempuan seperti Wulan ini. Yes. Bersama dengan ensemble cast yang ada di sini gimana? Nah itu dia yang pasti adalah saya energi Wulan ini nggak akan bisa seperti itu kalau nggak ada nih anak-anak hebat ini. Eva yang berperan sebagai Anis, terus Asya dan Alin yang menjadi anaknya Wulan ini betul-betul mereka berperan dengan tulus gitu. Aku ngerasa energi mereka sebagai anak-anak itu dia mencintai Wulan dengan caranya masing-masing. Perspektifnya masing-masing. Ada yang benci banget sama bapaknya, ada yang sayang banget sama bapaknya, perspektifnya. Ada yang cuek aja gitu. Jadi memang anak-anak kita mungkin saya punya anak 3 juga yang juga punya pikirannya masing-masing dan cara berkomunikasi masing-masing. Dan ini relate banget. Saya rasa penonton akan sangat tersentuh karena banyak sekali ada banyak yang sama gitu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Ina. Thank you Mbak Ina. Kita berurut ke anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak Sunil, Mbak Evelyn, Mas Kunz. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berperan sebagai Irfan. Apa yang Irfan coba lakukan terhadap Alin adalah Irfan itu dari awal berusaha memberikan support system, menjadi cowok yang provider, akan selalu siap sedia untuk kamu gitu, karena dia akan menjadi pasangan saya gitu. Alin akan menjadi pasangannya Irfan. Pacaran sudah lama, bertahun-tahun, 5 tahun sudah pacaran. Jadi ketika ada masalah di keluarganya, Irfan tuh merasa bahwa kalau kamu nikah sama saya, kamu seenggaknya jadi tanggung jawab saya. Cowok banget tuh gitu ya, bener ya, pikiran cowok banget. Cowok banget. Tapi mungkin satu hal yang Irfan itu luput adalah menikah itu bukan solusi. Kedua, ketika Irfan sudah matang secara finansial, mungkin ada hal-hal lain yang Irfan belum siap untuk menjadi figur suami dan figur ayah nanti ke depannya.
Itu sih. Dan itu jadi refleksiku kok pribadi gitu. Jadi kalau mau nikah saya harus siapin apa aja ya ternyata gitu. Ternyata banyak, bukan cuma duit. Oh, gitu. berarti bisa ditonton juga gitu, makin penasaran buat orang-orang yang mau nikah apa aja yang mesti Apa disiapkan. aja, iya, ternyata Yes. ada parenting, ada apa. Waduh, banyak banget ternyata gitu. Wah. Siap, terima kasih, tepuk tangan dong. Iya. Tuh, Media Akbar.